FIFA has to be present everywhere. FIFA dengan resmi telah memutuskan, pertandingan Indonesia kontra Bahrain tetap akan digelar di Gelora Bung Karno. Demi menegakkan peraturan FIFA kode kedisiplinan, jika Bahrain tetap mencari alasan lain, maka FIFA akan langsung bertindak tegas mendiskualifikasi Bahrain. Keputusan penetapan venue FIFA baru saja terbit. Secara mengejutkan, Federasi Sepak Bola Bahrain yang mencatut nama AFC justru akan memberikan penghargaan untuk wasit Ahmed Alkaf. Pernyataan Presiden baru Prabowo akan mendukung program naturalisasi jangka pendek dengan mengupayakan berbagai cara agar dapat menghadirkan sejumlah pemain keturunan Great Aples serta mengawal timnas Indonesia hingga menembus Piala Dunia. Pengakuan membanggakan Kevin Dix yang membawa nama Indonesia pada media Denmark. Kevin Dix diusahakan akan tampil debut melawan Jepang dan Arab Saudi bulan September tahun 2024. Sebelum kita bahas, mohon disimak hingga selesai, agar Anda dapat memahaminya secara utuh. Berikut berita selengkapnya yang sudah kami rangkum. Pemuda Olahraga sudah memberikan statement resmi, di mana kami menjamin untuk keamanan tim Bahrain ketika di Indonesia, insya Allah tidak akan mungkin ada ancaman ataupun keselamatannya pasti terjaga. Jadi kalau ada klaim-klaim atau statement dari pihak Bahrain yang mengatakan merasa tidak aman di Indonesia, itu bisa kami pastikan itu tidak ada potensi ancaman atau potensi keamanan yang bisa membahayakan tim Bahrain. Jadi seharusnya tidak ada alasan, dan FIFA pun juga sudah meminta pertandingan tetap ada di Indonesia. Harus di Indonesia. Kalau tidak berarti menang WO. Setelah aduan PSSI pada FIFA soal perpindahan venue, aduan itu langsung direspons serius oleh FIFA. Dari aduan kedua belah pihak, antara Federasi Bahrain dan PSSI, FIFA mengambil keputusan final dan tegas, tidak ada pilihan bagi tim tamu untuk pindah lokasi pertandingan, semua itu hak sepenuhnya bagi tuan rumah, kecuali jika ada situasi darurat, namun Indonesia negara yang aman, maka dari itu, FIFA memutuskan pertandingan tetap digelar di Jakarta dan tak ada pilihan lain bagi Bahrain, namun Indonesia selaku tuan rumah, wajib bertanggung jawab penuh atas keselamatan serta fasilitas bagi tamunya Bahrain, namun jika tim tamu tetap tidak hadir, maka FIFA dengan tegas langsung menganggap Bahrain walk out, dan poin penuh, serta skor 3-0 menjadi milik Indonesia. Itulah keputusan final dari FIFA pada kedua belah pihak. Saat ini, Bahrain hanya memiliki dua pilihan, bertanding di Gelora Bung Karno yang akan dipenuhi 80.000 supporter fanatik Ultras Garuda, atau memilih WO. Setelah penetapan venue terbit, menariknya, Bahrain kembali menerbitkan berita yang mampu menggemparkan media internasional. Berita yang kembali menghebohkan jagat media, pertandingan kontroversial antara tuan rumah Bahrain kontra Indonesia, yang dipimpin langsung oleh wasit asal Oman, Ahmed Alkaf. Menurut media Bahrain mengatakan, wasit Ahmed Alkaf layak mendapatkan penghargaan dari Federasi Sepak Bola Bahrain ataupun AFC, sebab kekalahan Bahrain sudah diselamatkan oleh keputusan wasit yang bertugas. Tanpa keputusannya yang dapat membantu langkah Bahrain, tentu hasilnya akan berbeda. Itulah isi dari berita media lokal Bahrain. Entah apa yang sedang dipikirkan pihak Bahrain yang saat ini mendapat sorotan media dunia, justru kembali memberi pernyataan yang mengejutkan. Apakah mereka berpikir bahwa AFC hanya milik Bahrain dan Qatar, ataukah memang pihak Bahrain hanya akan memberikan penghargaan pribadi yang berasal dari Federasi Bahrain, mengingat pertandingan yang dipimpin wasit tersebut merupakan pertandingan tertinggi dalam kualifikasi Piala Dunia. Jika kita merujuk dari kacamata aturan FIFA, memang Ahmed Alkaf tidak melanggar aturan FIFA, yang mana aturan FIFA sendiri cenderung menggunakan aturan karet, sebab dalam aturan FIFA yang juga dianggap sebagai aturan karet tersebut mengatakan, wasit tidak boleh mengurangi durasi tambahan waktu, namun sebaliknya, wasit justru diberikan hak prerogatif, wasit diperbolehkan menambahkan durasi tambahan waktu. Itu pun dengan ketentuan, waktu yang ditambahkan harus merujuk dari waktu yang terbuang selama tambahan waktu itu berjalan. Jika mengamati dari jalannya pertandingan tersebut, sangat terlihat jelas, hampir tidak ada waktu yang terhenti sama sekali. Pemain Bahrain yang sebelumnya sering berguling-guling, setelah tertinggal skor 2-1, para pemain Bahrain tidak pernah lagi berguling-guling, sebab gol kedua Indonesia terjadi di menit 84, di babak kedua, para pemain Bahrain benar-benar mengejar ketertinggalan gol. Yang jadi pertanyaan besar adalah, atas dasar apa wasit Ahmed Alkaf menambahkan waktu 6? Padahal sejak babak kedua, tidak ada waktu berarti yang terbuang sia-sia. 6 menit tambahan waktu yang diberikan saja sudah terbilang bonus.
Apalagi 6 menit justru menjadi 9 menit, bahkan hingga detik ini, wasit tidak mampu menjelaskan alasannya, mengapa tambahan waktu 6 menit, ditambah lagi menjadi 9 menit. Atas dasar apa waktu menjadi melar seolah tidak ada batasnya, sepertinya waktu akan terus berjalan, hingga Bahrain mampu mencetak gol, yang mana selama pertandingan, wasit selalu buat keputusan yang kerap merugikan Indonesia. Para pemain Indonesia seolah sengaja dibuat stres oleh wasit selama pertandingan itu masih berjalan, sebab keputusan merugikan itulah, media dunia mengolok-olok wasit yang terlihat jelas berpihak pada Bahrain. Bahkan hingga saat ini, wasit tidak mampu memberi penjelasan atau klarifikasi soal tambahan waktu 6 menit menjadikan 9 menit. Dan menariknya, berita yang kini sedang trending, soal permintaan Bahrain yang menginginkan pertandingan digelar di luar Indonesia. Kini media Bahrain justru mengapresiasi kinerja wasit Al-Kaf yang dianggap bekerja dengan sangat baik, sehingga Bahrain berencana akan memberikan penghargaan pada wasit tersebut. Namun menariknya, media Bahrain justru mencatut nama AFC selaku otoritas tertinggi sepak bola Asia. Media Bahrain berharap agar penghargaan itu diberikan langsung dari AFC, untuk kinerja baik Ahmed Al-Kaf yang penuh dengan resiko namun tetap menjalankan tugasnya dengan baik. Dari pernyataan media Bahrain tersebut, tentu penghargaan yang dimaksud bukan penghargaan yang berasal dari Federasi Sepak Bola Bahrain, namun Bahrain mengajukan keinginan, agar penghargaan itu harusnya datang dari AFC selaku otoritas tertinggi Konfederasi Sepak Bola Asia. Akankah wasit Ahmed Al-Kaf mendapatkan penghargaan dari AFC sebagai salah satu wasit terbaik Asia? Menarik untuk dinanti, langkah konyol apalagi yang akan dilakukan AFC? Akankah Ahmed Al-Kaf mendapat peringatan atau hukuman dari AFC? Atau malah justru sebaliknya, Ahmed Al-Kaf mendapat penghargaan dari Bahrain, atau bahkan penghargaan dari AFC? Menarik untuk dinanti. Sepak bola adalah harga diri bangsa dan rakyat Indonesia. Tekad saya, Indonesia harus masuk Piala Dunia. Kapan Indonesia bisa ikut Piala Dunia, saudara? Negara yang jauh lebih kecil dari kita. Jumlah penduduknya itu Sierra Leone, Ghana, ya, Nigeria. Kemarin Saudi Arabia bisa ngalahkan Argentina. Saudara-saudara, maaf, saya ini pencinta sepak bola, tapi saya nggak sakit hati. Tapi dalam hati saya ingin buat suatu hari Indonesia ikut Piala Dunia. Untuk berkaskan Kevin Dix katanya setelah dilantik langsung diurus. Baru dilantik saya hari ini. Jadi, di istana saya udah langsung koordinasi dengan Pak Menteri Hukum dan HAM yang baru dilantik hari ini, dan ini kita akan langsung mengirimkan segala kebutuhan dan akan koordinasi selanjutnya. Untuk mengenai berita Kevin Dix, proses naturalisasi Kevin langsung dikebut oleh semua badan terkait, termasuk PSSI, Menpora, DPR RI dan lainnya. Hampir bisa dipastikan, Kevin Dix sudah dapat perkuat timnas Indonesia bulan depan saat melawan Jepang dan Arab Saudi. Sedianya, proses naturalisasi Kevin akan terhenti, sebab perubahan kabinet dari Presiden Jokowi ke Presiden Prabowo sedang berlangsung. Namun pada faktanya, begitu besarnya dukungan serta cintanya Presiden Prabowo agar Indonesia dapat tampil di Piala Dunia 2026, maka proses naturalisasi bisa begitu cepat dan hampir membuat semua pihak terkejut. Dalam hal ini, Presiden Prabowo benar-benar memprioritaskan langkah PSSI demi dapat pentas di Piala Dunia 2026 menjadi nyata. Apa yang menjadi kebutuhan PSSI? Prabowo selaku Presiden baru di Republik Indonesia akan mendukung penuh perkembangan sepak bola timnas Indonesia. Mengingat bagi Prabowo, timnas Indonesia adalah salah satu simbol harga diri negara di mata dunia. Langkah besar apalagi yang akan ditingkatkan Prabowo bersama Erick Thohir demi timnas Indonesia yang akan menjadi salah satu raksasa Asia baru yang disegani negara lain. Semakin menarik untuk dinanti. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bye YT Real.